Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster kami dengan judul Analisis Penerapan Kepemimpinan Situasional dan Transformasional di Industri Jasa Kecantikan. Dari penelitian ini kita melakukan wawancara langsung, tapi sebelum itu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dari kelompok 1. Saya Clara Marcelia dengan NIM 2024-08-10-53. Dan saya Raden Najla Ramadhani, NIM 2024-08-10-55. Saya Rifka Maharani dengan NIM 2024-08-35. Dan saya Mas Agus Rakali Zafran Pratama dengan NIM 2024-08-10-20. Baik, langsung saja saya mulai dari bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini di sini kami menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif itu adalah kunci kesuksesan dari organisasi atau suatu industri jasa itu sendiri. Nah, terkhususnya di bidang kecantikan. Dalam industri salon ini kita pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk mengatur operasional, tapi mengolah tim dengan baik, dengan karakter yang berbeda-beda, agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Berdasarkan hal itu, penelitian ini difokuskan pada 3 pertanyaan utama, yaitu di mana gaya kepemimpinan yang diterapkan, kemudian bagaimana pemimpin beradaptasi dengan perbedaan karakter tim, dan yang ketiga adalah strategi apa untuk menangani konflik yang ada di dalam tim tersebut. Nah, dari pendahuluan, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang kita dapat, kita menggunakan metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami praktik kepemimpinan dalam konteks kerja di dunia industri yang nyata. Lalu di sini kita mewawancarai salah satu industri kecantikan, yaitu Rora Beauty Bar and Spa di Bintaro, tepatnya di Jakarta Selatan, dengan narasumber Kariska Fitria Mahmuda selaku manajer dari Rora Beauty Bar. Nah, teknik pengumpulan data yang kita lakukan yaitu adalah wawancara mendalam dengan fokus pada pertama itu gaya kepemimpinan dari Kariska, lalu pengolahan tim dari Kariska, dan yang terakhir itu penanganan konflik di tempat kerja yang Kariska lakukan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menerapkan kepemimpinan situasional, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan karakter anggota tim. Contohnya, memberikan coaching kepada karyawan baru, mengajak tim untuk berkolaborasi dalam pemecahan masalah, bersikap fleksibel dalam supervisi tergantung situasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak menggunakan satu gaya yang kaku, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan timnya. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Selain situasional, narasumber juga menunjukkan ciri kepemimpinan transformasional seperti memberikan perhatian personal kepada karyawan, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, mendorong karyawan untuk berpikir dan berkembang, atau yang disebut intellectual stimulation. Pendekatan ini membantu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam tim. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Aspek penting lainnya adalah kecerdasan emosional. Narasumber menunjukkan kesadaran diri yang baik, empati karyawan, kemampuan komunikasi kuat. Hal ini sangat penting dalam industri jasa karena berpengaruh langsung terhadap hubungan tim dan kepuasan pelanggannya. Posternya ke bawahin. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, narasumber ini menerapkan kombinasi kepemimpinan situasional dan transformasional. Kemudian kecerdasan emosional juga menjadi kompetensi kunci dalam mengelola tim secara efektif. Tolong ulang dah, soalnya tadi ke-mute. Siap. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan.
Jadi berdasarkan hasil wawancara dan analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, narasumber menerapkan kombinasi kepemimpinan situasional dan transformasional. Kecerdasan emosional juga menjadi kompetensi kunci dalam mengelola tim secara efektif. Kemudian pendekatan berbasis karakter dan kolaboratif terbukti efektif di industri jasa kecantikan. Jadi implikasinya adalah seorang pemimpin di industri jasa perlu memiliki fleksibilitas, empati, serta kemampuan membaca situasi agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.